Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, tadi kita sudah saksikan pengumuman rekapitulasi suara yang sudah disahkan oleh KPU Jakarta, di mana berdasarkan rapat pleno yang diselenggarakan di Sari Pasifik, Jakarta siang hari ini, paslon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, unggul dari dua paslon lainnya, yaitu dengan perolehan 50,07% atau 2.183.239 suara. Kemudian diikuti dengan RK Suswono, paslon nomor urut 1 dengan persentase 39,4% atau 1.718.160 suara, dan Darmakun sebanyak 10,52% atau 459.230 suara. 345.815. Pengguna hak pilih, jumlah pemilih dan pada hari ini, pemirsa, laki-laki KPU sudah mengesahkan hasil atau berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Namun tadi ada yang menarik, di mana tim pemenangan dari 01 atau RK Suswono dan juga 02 Darmakun ini menolak untuk menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi, meskipun memang data ini sudah dicocokkan oleh ketiga paslon dan dinyatakan cocok atau datanya sudah benar. Pada rapat pleno tadi, usai dibacakan hasil total dari perolehan suara tiap-tiap pasangan calon, saya persilakan 03 dulu ya. Ketua KPU menanyakan ketiga paslon apakah ada keberatan. Kemudian tim pemenangan dari paslon 1 atau Rido RK Suswono ini menyampaikan sejumlah permasalahan di Pilkada Jakarta atau keberatannya. Pertama adalah terkait dengan TPS 08 Pinang Ranti, di mana ada sejumlah surat suara yang sudah dicoblos dan hak pilih itu disalahgunakan oleh oknum-oknum, dan juga disampaikan hal ini merupakan satu tindak pidana dan pelanggaran administrasi yang layak untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Kemudian tadi juga disampaikan soal rendahnya angka pemilih di Jakarta dan juga terkait dengan formulir C6 atau C pemberitahuan yang tidak didistribusikan dengan baik kepada masyarakat sebelum pencoblosan atau sebelum hari pencoblosan. Dari tim 01 sendiri juga tadi menyampaikan mereka melihat adanya unsur-unsur yang dilakukan oleh sejumlah oknum agar tidak terjadi pemungutan suara ulang. Rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan, untuk itu juga kami tim 01 tadi juga menyampaikan bahwa apapun hasil yang ditetapkan hari ini, 01 atau pihak RK Suswono akan melakukan atau melanjutkan proses hukum, yaitu terkait dengan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pemirsa, tim pemenangan dari 02 atau Dharma Pongrekun Kunwardana tadi juga sempat menyampaikan keberatannya. Tadi disampaikan terkait dengan 53% masyarakat yang menggunakan hak pilih dari seluruh DPT. Jadi memang angka pemilih ini hanya 53% berdasarkan penyampaian atau keterangan dari saksi 02 atau tim pemenangan 02 tadi, dan hal ini dinilai tidak mencerminkan atau jumlah ini tidak mewakili masyarakat Jakarta secara keseluruhan.
Dan 6 laki-laki 666. 02 tadi juga menyampaikan bahwa kejadian di TPS 08 Pinang Ranti terkait dengan surat suara yang sudah dicoblos, ini belum ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan PSU atau pemungutan suara ulang, sehingga penetapan ini dinilai tidak mewakili masyarakat Jakarta secara keseluruhan. 572 jumlah 1042 Dan 07. sementara itu, Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 11. tadi juga ada satu kejadian yang menarik di mana tim pemenangan RK Suswono walk out atau mundur dari forum rapat pleno penetapan hasil Pilkada Jakarta 2024, 1169. dan juga tim dari 02 memilih untuk menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi Laki-laki 4, hasil pemilihan Gubernur Jakarta 2024. perempuan 563. Saya lanjutkan. Kota Jakarta Timur. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 1166266. Perempuan 1208. 4165196. Dan pemirsa, saat ini kita terhubung dengan rekan Nata Arman di Posko Pemenangan Pramrano. Selamat sore, Nata. Bagaimana suasana terkini di Posko Pemenangan Pramrano? Selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Terkait dengan suasana terkini, tadi sekitar pukul 4:30 sore dari tim pemenangan Pramrano sempat melakukan konferensi pers yang mengatakan bahwa sangat bersyukur bahwa untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 berjalan dengan lancar, dan juga paslon 03 Pramrano berhasil memenangkan dari Pilkada DKI Jakarta satu putaran. Kemudian dapat sampaikan juga bahwa memang tadi juga sempat membahas permasalahan yang terjadi ketika rapat pleno yang berlangsung di Hotel Pasifik, yang mana terkait dengan tim 01 yang walk out dari forum, dan juga tim 02 yang tidak mau menandatangani terkait dengan hasil rekapitulasi. Dan tentunya ini pun menjadi sorotan yang dibahas juga dalam press conference yang dilakukan pada sore tadi, yang mengatakan bahwa pihak 03 ini sangat menghargai demokrasi yang ada, namun tentunya jika disangkut pautkan dengan masalah terkait dengan antusias masyarakat yang dibilang kurang antusias segala macam, itu tentunya tidak bisa dijadikan alasan untuk dilakukan gugatan seperti itu. Karena mengingat di beberapa daerah juga seperti di Padang dan juga beberapa daerah lainnya, untuk partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti Pilkada 2024 ini dibandingkan dengan Jakarta sangat berbeda jauh, dan juga untuk perselisihannya juga ini lebih dari 10%. Jadi tidak semata-mata ini hanya selisih sedikit, sehingga tentunya dari pihak Pramrano juga mengatakan bahwa untuk apabila ingin melakukan proses hukum, sehingga harus dicari terlebih dahulu atensinya dan juga masalah-masalah yang benar-benar detail dan benar-benar menjadi suatu permasalahan yang fatal seperti itu. Namun dari pihak 03 juga tadi sangat menghargai proses demokrasi, dan juga sempat juga dikatakan bahwa untuk masyarakat juga tadi beberapa dari tim 03 terjun langsung ke masyarakat, dan banyaknya masyarakat yang antusias dan juga menantikan terkait dengan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Pramrano untuk DKI Jakarta yang lebih baik lagi. Sementara Diandra. Baik, Nata, kemudian berarti saat ini tim pemenangan dari 03 sudah siap dengan adanya gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, begitu ya? Baik, terkait dengan permasalahan hal tersebut, tentunya pas dari tim sukses 03 sangat siap untuk menghadapi berbagai dari permasalahan sengketa yang akan digugatkan ke Mahkamah Konstitusi, dan tentunya sudah menyiapkan juga dari tim hukum yang akan menghadapi terkait dengan gugatan dari
tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan untuk perolehan suara yang kemarin sempat digelar sidang rapat pleno terkait dengan rekapitulasi tingkat provinsi DKI Jakarta yang tentunya dari ke-6 kota administrasi DKI Jakarta, dari ke-6 tersebut ini memang unggul di paslon 03 Pramono Rano, dan juga tentunya untuk data yang diperoleh untuk pasangan Pramono Rano mengantongi suara 2.183.239 suara sah dalam Pilkada Jakarta. Kemudian pada posisi kedua ditempati oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan capaian suara sah yakni 1.718.160. Kemudian yang terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun yang mendapatkan suara sebanyak 459.230 suara. Kemudian tentunya hal tersebutlah yang menjadi acuan dan juga tadi pertimbangan sehingga Pramono Anung ini mampu menguasai atau memenangkan kontestasi Pilkada 2024 pada tahun ini. Diandra. Baik, terima kasih Nata Arman langsung dari Posko Pemenangan Pram Rano. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon gubernur dan wakil gubernur dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Berdasarkan penetapan KPU pada hasil rekapitulasi tingkat provinsi, paslon nomor urut 3 Pramono Rano menduduki posisi teratas dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 suara. Uraian data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, nomor dan nama pasangan calon. 1. HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono. 1718160. 2. Komjen Pol Purnawiawan Dharma Pongrekun SIK MMM dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT 459230. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 2183239. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah, saya ulangi, jumlah seluruh suara sah 4360629. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta mengumumkan hasil resmi rekapitulasi pemilihan Gubernur Jakarta siang tadi. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dalam Pilgub Jakarta 2024. Kita tunggu Pak KPU Jakarta telah merampungkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak di Pilgub Jakarta dengan perolehan sebanyak 2.183.239 suara atau 50,07% total suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan perolehan 1.718.160 suara atau 39,4% suara. Sementara itu posisi terakhir pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana meraih 459.230 suara atau 10,53% suara. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 9 dengan dugaan tidak. Ya pemirsa, ini merupakan visual saat rapat pleno penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 dilakukan pada siang hari tadi. Di TPS 08 diberi tindakan pada rapat pleno tersebut, KPU sudah
mengesahkan atau KPU Jakarta telah mengesahkan berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Tadi dinyatakan pemirsa terkait dengan perolehan suara total dari ketiga pasangan calon yang sudah dibacakan oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, yang menyampaikan bahwa RK Suswono memperoleh sebanyak 1.718.160 suara, kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh sebanyak 459.230 suara, dan Pram Rano unggul dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 suara. Data tersebut diperoleh dari total suara sah sebanyak 4.360.629 suara. Usai membacakan perolehan suara dari ketiga pasangan calon, Ketua KPU menanyakan apakah data yang dibacakan ini sudah cocok dan juga bertanya kepada tiap-tiap tim dari paslon terkait dengan kejadian khusus ataukah ada keberatan. Dan pada kesempatan itu pemirsa, tim pemenangan dari 01 atau RK Suswono menyampaikan atau memaparkan sejumlah permasalahan di Pilkada Jakarta, kemudian juga terkait dengan keberatan-keberatannya. Yang pertama yang disampaikan adalah terkait dengan kejadian di TPS 08 Pinang Ranti, di mana sudah ada sejumlah surat suara yang sudah dicoblos. Dan juga hak pilih ini disalahgunakan, dikatakan oleh oknum petugas KPU, dan hal ini merupakan bagian dari tindak pidana dan pelanggaran administrasi yang layak untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Ada sebanyak 167 kasus, ya, dan bahkan lebih banyak lagi tentang pendistribusian C6 atau C pemberitahuan. Dan pemirsa, kita akan terhubung dengan Syahreza Zanski langsung dari Sari Pasifik, lokasi hasil penetapan rapat hasil rekapitulasi suara di KPU Jakarta. Bagaimana Syahreza sore hari ini, apakah rapat sudah selesai? Ya, Diandra dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari Hotel Sari Pasifik Jakarta. Sejatinya rapat pleno terbuka sudah selesai pada hari ini dan menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah yang paling ditunggu-tunggu adalah soal hasil perolehan rekapitulasi suara untuk Pilkada Jakarta 2024 ini sudah mulai ditanda tangani tadi oleh berbagai pihak, termasuk para saksi yang hadir dalam rekapitulasi tingkat provinsi pada hari ini. Di antara dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwasanya baru saja diumumkan bahwasanya untuk perolehan suara ini diunggulkan oleh paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan perolehan suara sekitar 2,183 juta suara atau dalam persentasenya yakni 50,07%. Lalu disusul dengan posisi kedua yakni nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil Suswono meraih suara sebanyak sekitar 1,7 juta suara dengan perolehan tingkatnya 39,40%. Lalu disusul dengan posisi Dharma pasangan nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana yang mendapat perolehan sekitar 450 suara ataupun dengan tingkat presentase 10,53%, di mana ini diunggulkan oleh pasangan nomor urut 3 Pramono Rano. Dan tadi kami melihat ada beberapa momen menarik dalam rekapitulasi pada hari ini, di mana dari pihak saksi nomor urut 2 Dharma Kun enggan untuk menandatangani berita acara soal hasil rekapitulasi suara untuk Pilkada Jakarta. Sementara untuk saksi dari pihak Ridwan Kamil Suswono juga melakukan tindakan seperti walk out
dalam rekapitulasi pada hari ini, di mana ini berdasarkan dari beberapa kasus yang menurutnya ini diduga melakukan azas profesionalisme dari pihak KPUD Jakarta, yang merupakan ini suatu bentuk protes daripada saksi RK sendiri, sehingga tadi untuk proses penandatanganan BAP hanya dilakukan oleh pihak saksi nomor urut 3, yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Namun Diandra dan juga pemirsa perlu ditegaskan kembali bahwa dari pihak KPUD Jakarta sendiri menegaskan bahwasanya terbuka untuk melayani adanya sengketa nantinya yang diajukan oleh para paslon ke Mahkamah Konstitusi dan diberikan waktu 3 hari untuk melakukan proses daripada sengketa tersebut. Namun jika dalam waktu 3 hari tidak ada penyerahan ataupun penindaklanjutan soal sengketa oleh para paslon, maka KPUD Jakarta berhak untuk menetapkan gubernur baru untuk Pilkada Jakarta 2024 sesuai hasil perolehan suara ataupun rekapitulasi yang dilakukan pada hari ini untuk tingkat provinsi. Namun bisa ditegaskan kembali bahwasanya KPUD Jakarta lagi-lagi tengah bersiap untuk melakukan sengketa jika nantinya akan dilakukan ataupun diajukan oleh para paslon kepada MK, mengingat dari pihak paslon nomor urut 2, maksudnya paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil Suswono sempat mempermasalahkan soal pendistribusian dokumen C6 yang merupakan undangan dari untuk para warga, maksudnya, di mana ini sebagai syarat untuk bisa warga menentukan hak pilihnya di masing-masing TPS. Namun dari pihak paslon nomor urut 1 sendiri ini keberatan lantaran pihak KPUD Jakarta tidak mendistribusikan surat suara hasil C6 tersebut kepada warga, sehingga hak pilih daripada warga ini antusiasmenya berkurang untuk KPUD untuk Pilkada Jakarta, sehingga inilah yang menjadi runtutan daripada sesi walkout. Dan juga tadi sempat diungkapkan soal adanya kecurangan di salah satu TPS di beberapa wilayah di TPS Ranti tentunya, di mana ini disoroti juga oleh pihak 01 bahwasanya mereka keberatan, sehingga ujungnya adalah enggan untuk menandatangani, maksudnya enggan untuk mengikuti rapat lebih lanjut dan memilih untuk walkout pada hari ini. Namun Diandra dan juga pemirsa bisa dipastikan bahwasanya KPUD Jakarta kini sudah mulai fokus dan juga mulai melakukan persiapan untuk meladeni adanya sengketa nanti di Mahkamah Konstitusi apabila nanti para paslon mengajukan gugatan terkait hasil Pilgub Jakarta 2024, di mana Diandra dan juga pemirsa jika bisa ditegaskan kembali ini diungguli oleh paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan perolehan sekitar 2,1 juta suara dengan perolehan presentasenya 50% 0,7 suara. Sementara itu Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski langsung dari Sari Pasifik Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.